Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Baik, teman-teman, kita baru ketemu lagi ya. Kita baru ketemu lagi ya. Udah lama nggak ketemu dengan teman-teman ya. Walaupun sebetulnya saya kadang masuk gitu ya ke Zoom kelas gitu ya. Misalnya ke kelas B gitu ya. Ke kelas B saya masuk Zoom 2 kali. Mungkin ada yang gak terlalu merhatiin gitu ya. Tapi saya masuk ke Zoom, tapi saya ngeliatin. Kemudian kalau misalkan saya sudah cukup, saya keluar gitu ya gitu teman-teman. Jadi saya sebenarnya saya mantau juga gitu ya kegiatan yang teman-teman lakukan gitu ya. Karena kan saya juga ingin tahu gitu ya bagaimana kuliah dengan praktisinya gitu ya. Coba karena kita udah lama gak ketemu, coba saya ingin tahu kesan-kesannya waktu sama praktisi gimana. Coba kelas A kira-kira gimana, seneng nggak sama praktisinya? Kira-kira paham atau enggak atau apa, silahkan. Boleh, saya kan dosennya, jadi mungkin biar saya tampung masukan dari teman-teman. Gimana kelas A? Senang sih, Bu. Ibunya juga baik banget. Terus rajin juga, fleksibel juga waktunya. Kalau kita nggak bisa, ibunya bisa bantu cari waktu lain gitu, Bu. Ya, paham nggak yang dijelasinnya? Cara cara ngejelasinnya apanya gimana? Kalau saya sendiri awal-awal paham banget, tapi lama-lama lumayan makin susah. Terus kan waktu kuliahnya tuh malam, Bu. Jadi kadang suka bingung sendiri. Jadinya mesti apa nonton lagi recordnya. Oh gitu, ya ya. Baik. Karena memang ya setelah UTS ini kan non parametrik ya. Jadi teman-teman ini sudah mulai bukan hanya ngitung rata-rata, pemusatan, penyebaran data, bukan ngitung kayak gitu lagi. Jadi kalau setelah UTS teman-teman sudah mulai gimana sih ngolah data, misalkan buat regresi gitu ya, gimana ngolah datanya, kemudian buat hipotesisnya, simpelnya ya, seperti itu ya. Nah, baik, makasih Bella. Ada lagi kelas A yang lain sebelum ke kelas B, ada yang mau menyampaikan, silahkan selain PJ. Kira-kira apa yang dirasakan selama kuliah dengan praktisi? Gimana? Ya, gimana kelas A, ada lagi yang mau menyampaikan selain PJ-nya terkait kuliah dengan praktisi? Kira-kira menurut kalian misalkan tahun depan mendingan ada praktisi lagi atau mending sama bu dosen aja deh gitu atau mending gimana? Ya maksudnya kan saya tahu evaluasi gimana gitu. Karena jujur selama saya ngajar, saya baru semester ini saya pakai praktisi. Dari semester-semester yang lalu saya nggak pakai praktisi. Saya ngajar sendiri semua mata kuliah. Tapi karena saya ingin mencoba gimana sih kalau dengan praktisi gitu kan. Jadi saya daftarkan praktisi. Kayaknya teman-teman enakan gimana? Kalau saya mau praktisi atau dosen nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau saya pengennya sih kalau statek tuh offline, Bu. Soalnya nggak apa kayak kita banyak praktek, jadi harusnya sih offline, Bu. Iya betul Bella. Iya kemarin Iya, karena Bu. Bu Ragdan itu kan dari Medan ya. Ya jadi dia kan kayaknya kayak kurang mungkin kan kalau misalkan offline gitu ya. Jadi nantinya saya perlunya mencari praktisi yang sekitaran sini gitu ya, sekitaran Jakarta gitu ya.
Hmm. Saya juga lebih senang offline sih kalau misalkan kayak statistika gitu ya. Kemudian saya juga sempat lihat kelas B waktu pertemuan di akhir itu sedikit yang hadir ya. Apalagi kalau semakin malam. Makanya saya tuh berharapnya kelasnya ya minimal itu sore lah kayak kelas A gitu ya. Jangan sampai malam, kalau malam kan takutnya udah pada ngantuk gitu kan ya. Iya Bu, karena kebanyakan jamnya malam, jadi Ya eh tadinya saya mau ini ke Pak Dimasnya juga gitu ya. Jangan malam itu pun kemarin waktu Pak Dimas jam 6 malam gitu ya. Itu kan pas waktu sholat apa. Jadi saya selalu memberikan masukan gitu ya supaya efektif, enak buat mahasiswanya juga, kemudian tidak mengganggu aktivitas yang lainnya juga gitu. Ya saya sempat lihat yang kelas B itu 2 kali login. Gimana kalau kelas A? Oke, saya sudah terima masukannya, makasih. Kemudian kelas B gimana? Coba. kalau dari kelas B sama Dimas sendiri eh lumayan Bu sebenarnya. Cuman dari pertemuan pertama tuh kita lumayan ngerti gitu, maksudnya materinya gampang dipahamin. Cuman pas udah mulai pertemuan kedua, ketiga tuh kayak lompat banget gitu Bu. Jadi kita agak bingung. Terus karena kan malam ya, jadi kalau nggak salah pertemuan kedua, ketiga itu Jumat apa Kamis gitu. Terus sedangkan dikasih tugas deadline-nya tuh kalau nggak besok pagi, minggunya Bu. Sedangkan itu lumayan banyak. Jadi kita agak keteteran juga. Gitu Hmm, sih paling. ya. Kalau kelas A udah selesai semua ya dengan Buragdad ya. Sudah, Bu. Nah, kalau kelas B belum satu lagi ya. Iya, presentasi ini Bu, riset analisis. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kemudian nanti kelas B segera diselesaikan karena saya juga harus melihat nilai-nilainya kan. Nanti Pak Dimas juga harus menilai, kemudian nanti berikan ke saya. Jadi nanti Adel setelah pertemuan ini beritahu ke Pak Dimasnya kalau pertemuan dengan Pak Haji sudah selesai gitu ya. Karena kan eh, kita tuh satu semester ada 16 pertemuan ya. Dari pertama sampai UTS 8, dari UTS sampai UAS pertemuan ke 9 sampai ke 16 gitu ya, termasuk UAS gitu ya. Jadi 8 pertemuan. 8 pertemuan, 5 pertemuan itu sama praktisi ya. Dan pertemuan sama praktisi. Jadi saya akan meminta dari praktisi juga gitu ya. Karena kan cukup banyak gitu ya dengan praktisi 5 pertemuan gitu ya. Lihat latihan-latihannya atau apa gitu ya. Kemudian nanti ini dia pertemuan dengan saya waktu sebelum dengan praktisi saya 2 kali. Sekali sih, Bu, seingat saya. Iya, Kayak seingat saya juga pertemuan sekali. 10 kalau nggak salah. Ya, 10, pertemuan ke-10. Pertemuan 10 terus baru masuk pertemuan 11 udah praktisi, Bu. Oh, baik. Pertemuan 10 dengan saya, praktisi 5 ya. Praktisi 5 berarti sampai ke 15 gitu ya. Ya, berarti ini ke 16 gitu ya. Iya, Bu. Berarti Harusnya ini pertemuan, UAS, Bu. iya. Baik, berarti ini pertemuan terakhir. Gak apa UASnya nanti saya berikan tugas ke teman-teman. Insya Allah nanti sore lah ya. Saya berikan soalnya. Silahkan dikerjakan aja seperti itu. Karena UTS sampai UAS ini kan kebanyakan praktisi ya, gitu ya. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana dari praktisi, bagaimana dengan dari saya, gitu ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya juga masih memberikan kesempatan buat teman-teman gitu ya untuk memberikan masukannya apa gitu ya terkait kuliah dengan praktisi ataupun barangkali teman-teman ada yang dirasakan ingin disampaikan ya disampaikan kepada saya gitu ya sebagai dosen pengampu gitu ya. Heeh. Sekalian aja teman-teman ya, statistik ini kan baru pengantar ya. Nanti teman-teman di semester berikutnya gitu ya, semester 4 dan semester selanjutnya nanti ada lebih detail lagi di metodologi penelitian gitu ya. Di metode penelitian itu teman-teman bukan hanya belajar regresi aja gitu ya, tapi teman-teman juga belajar metode penelitian yang lainnya gitu ya. Karena kan metode penelitian itu harus sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan, penelitian apa yang teman-teman lakukan. Karena penelitian itu kan tidak hanya kuantitatif berbentuk angka gitu ya. Bisa aja teman-teman buat penelitian nanti di akhir kualitatif gitu ya. Kalau kualitatif kan nggak ada angkanya gitu ya. Jadi kalau kualitatif itu teman-teman
lebih pada mencari referensi-referensi gitu ya, bagaimana terkait bahasan yang teman-teman lakukan gitu ya. Seperti di awal saya pernah jelaskan bahwa statistika pengantar ini, pengantar ilmu statistik ekonomi bisnis ini adalah awal gitu ya, gerbang awal teman-teman untuk memahami metode penelitian. Karena nanti di akhir teman-teman semester 8 ada tugas akhir yaitu membuat skripsi gitu ya, di mana skripsi tersebut pasti baik itu kualitatif ataupun kuantitatif pasti ada namanya metode penelitian gitu ya di bab tiganya. Jadi bab pertama kan pendahuluan ya, latar belakang, tujuan penelitian gitu ya, kemudian rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya gitu ya, manfaat penelitian dan yang lainnya. Kemudian nanti bab 2-nya teman-teman cantumkan teori-teorinya kan, teori-teori yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Misalnya Bella itu membuat skripsi terkait misalkan pengaruh dari misalkan teknologi gitu ya terhadap misalkan perilaku konsumen misalkan gitu ya. Sekarang kan ada pembayaran sudah mulai pakai e-money, pakai QRIS gitu ya, pakai kemudian e-wallet dan yang lainnya gitu ya. Jadi karena semakin tanggihnya pembayaran, misalkan sistem pembayaran terhadap eh, sikap konsumen misalkan gitu ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Nah kalau itu berarti kan kuantitatif gitu ya, karena ada datanya ada gitu ya. Ataupun data konsumen gimana nggak ada gitu ya, data konsumen berarti teman-teman bisa buat kuesioner gitu ya, cari gitu ya, cari bisa berbentuk angka gitu. Atau bisa juga lewat wawancara untuk in-depth interview-nya. Nah, ini sebagai gerbang awalnya. Nanti di semester berikutnya teman-teman akan ada mata kuliah metode penelitian gitu ya, yang akan membahas lebih dalam lagi gitu ya. Eh, baik, berarti teman-teman itu dengan praktisi ini sudah belajar dari mulai sampel populasi ya, kemudian menguji regresi itu regresi linear, regresi ganda gitu ya, kemudian yang lainnya. Coba saya ingin mengetahui hasil teman-teman dengan praktisi ya, sebelum saya mulai ke materi berikutnya. Baik, coba kira-kira apa sih yang dimaksud dengan populasi? Coba Imelda. Imelda, populasi itu apa, Imelda? Jadi tuh menurut saya populasi itu kayak sekumpulan individu gitu, Bu. Ya. Yang di mana tuh kayak contohnya ada jumlah penghuni gitu-gitu nanti di riset, habis itu kayak pokoknya kayak populasi itu jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya gitu di suatu tempat atau lingkungan tertentu. Baik, terima kasih Imelda jawabannya. Betul ya, populasi itu adalah kumpulan dari individu atau sekelompok orang gitu ya yang eh, ya ada gitu ya akan kita jadikan sebuah objek penelitian gitu ya, betul. Sekarang bagaimana dengan sampel? Kita kan ada populasi, ada sampel ya. Coba sekarang laki-laki. Coba Abdul Rashid. Sampel itu apa? Abdul Rashid hadir? Abdul Rashid hadir nggak? Nggak hadir. Coba Muhammad Amin. Muhammad Amin hadir nggak? Gak apa ya teman-teman kalau misalkan nggak bisa menjawab pun bilang aja saya lupa atau apa gak apa gitu ya. Yang penting saya tahu teman-teman ini hadir karena di off camin. Silakan Muhammad Amin. Muhammad Amin hadir nggak? Coba Siti Khalifah. Khalifah hadir? Hadir, Bu. Ya, coba apa yang kamu ketahui tentang sampel? Sampel itu apa? Menurut saya sampel itu kayak bagian dari populasi.
Baik, terima kasih Siti Alifa. Secara singkatnya seperti itu ya, bagian dari populasi. Tapi sebenarnya kan ketika kita mengambil suatu sampel gitu ya, kita tuh eh, apa ya, banyak teknik dalam mengambil sampel gitu ya. Misalnya, saya ingin meneliti semua mahasiswa se-UNJ. Kebayangkan satu fakultas aja 1.000 lebih gitu ya. Kemudian apalagi suhu UNJ gitu ya, banyak fakultasnya. Kemudian nanti saya akan ambil sampel gitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar ya bagaimana teknik mengambil sampel dari sebuah populasi yang akan kita lakukan penelitian gitu ya. Contoh seperti ini aja, contohnya proses hutang dulu kan. Misalkan saya buat teh manis, ada tamu misalkan ya, saya buat secangkir beberapa gelas teh manis gitu ya. Itu populasinya gitu ya. Kemudian karena saya khawatir ini manis atau tidak, saya perlu sampel gitu ya, perlu sampel untuk memastikan ini benar manis gitu ya. Saya ambil sendok dari salah satu yang saya buat. Kemudian saya coba, oh ternyata ini manis pas gitu ya. Nah itu sesendok itu adalah sampel gitu ya. Kemudian populasinya itu adalah secangkir dari ini apa namanya tehnya, gitu, teh manisnya gitu ya. Jadi walaupun sesendok, tapi dia bisa menggambarkan segelas teh manis tersebut gitu ya. Itu contoh sampel populasi itu gampangnya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya mudah. Baik, kemudian teman-teman juga mungkin udah belajar ya. Eh, Salah satunya itu ada dalam membuat penelitian itu ada regresi ya. Dalam mempelajari regresi linear dan berganda. Ada sederhana, ada berganda. Apa regresi itu buat apa sih? Coba Bella coba. Bella Nataya. Gimana? Regresi itu buat apa fungsinya? Biasanya tuh buat memprediksi gitu, Bu, pengaruh dari dua atau lebih variabel fungsi tertentu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang mau jawab yang lain lagi? Selain Bella, boleh? Teman-teman nggak usah khawatir ya, saya nggak, misalkan ini nggak bisa nih, ini nggak kayak gitu ya. Saya tenang aja gitu ya, nyantai teman-teman. Ya, silakan. Ada yang ingin coba menjawab lagi? Mungkin ada yang punya pendapat lain. Coba Vera. Gimana Vera? Kalau menurut saya regresi itu mungkin lebih ke analisis variabel independen dan juga independen, tapi itu kita menganalisisnya itu untuk melihat apakah kedua variabel tersebut memiliki korelasi itu, Bu. Baik, terima kasih. Jawaban dari Bella sama Vera sudah saling melengkapi ya. Jadi regresi itu kita gunakan ketika kita ingin melihat apakah ada hubungan gitu ya antara variabel X dengan variabel Y gitu ya yang kita teliti. Misalnya gini, misalnya ketika inflasi tinggi gitu ya, maka pemerintah menurunkan atau menaikkan suku bunga ketika inflasi tinggi. Diturunkan ya suku bunganya ya, karena kan lagi overheating gitu ya. Nah, kemudian jadi itu kan kita ingin melihat nih bagaimana sih hubungan antara inflasi dengan suku bunga gitu ya. Nah, maka apa namanya? Maka pemerintah dalam hal ini ingin melihat kita gitu ya sebagai peneliti ingin melihat hubungan antara inflasi dengan suku bunga gitu ya. Kita pakai regresi. Atau kita kalau misalkan dalam pemasaran gitu ya, kita ingin melihat bagaimana sih misalkan ketika kita adakan promosi terhadap barang, gimana sih pengaruh pada penjualannya gitu ya. Kita buat hipotesis gitu ya. Hipotesisnya bisa ada dua pilihan. Ketika kita membuat hipotesis, pasti ada dua pilihan. Pertama ada pengaruh, yang kedua tidak ada pengaruh gitu ya. Tapi kalau tidak ada pengaruh, itu bisa kita tambahkan dengan H0 gitu ya. Tapi kalau misalkan ada pengaruh, terdapat pengaruh itu H1 biasanya. Jangan sampai tuker ya. Kemarin ada yang bimbingan pada saya gitu ya, mahasiswa akhir yang sedang buat skripsi, dia membuat bahwa hipotesis H0 itu terdapat hubungan, tapi hipotesis H1 itu ada hubungan. Itu semua hipotesis dia seperti itu. Kebalik semua gitu ya. Akhirnya saya betulkan karena dia bimbingan saya betulkan. Saya bilang kalau hipotesis kalau H0 itu tidak ada hubungan. Tapi kalau H1 atau HA biasanya itu ada hubungan gitu ya. Nah, jadi teman-teman melambangkannya berarti ketika teman-teman uji, kemudian ternyata oh ada hubungan gitu ya, terlihat gitu ya, ada hubungan dari hasil ujinya. Berarti teman-teman tolak H0, tapi terima H1.
Kalau sebaliknya ternyata tidak ada hubungan, berarti teman-teman tolak H1, terima H0 gitu ya, seperti itu. Baik, teman-teman coba saya akan ini ya. Kemudian regresi ini kan ada linear sederhana dan linear berganda. Bedanya apa sih? Bedanya itu kalau regresi linear sederhana itu biasanya menggunakan satu variabel gitu ya. Jadi variabel independen satu, variabel dependennya satu gitu ya. Nah, kalau regresi linear berganda itu menggunakan beberapa variabel, itu bedanya gitu ya. Misalnya, kalau tadi Vera ingin melihat pengaruh dari biaya promosi terhadap penjualan barang, hanya seperti itu, berarti itu regresi sederhana gitu ya, hanya menggunakan satu prediktor saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kemudian Vera ingin memperluas gitu ya penelitiannya, gitu ya. Kemudian Vera menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi, misalkan sebenarnya penjualan itu bukan hanya dipengaruhi promosi gitu ya, tapi penjualan itu dipengaruhi juga misalkan oleh biaya input gitu ya, kemudian biaya distribusi gitu ya, kemudian juga misalkan harga barang-barang alat-alat yang digunakan dan yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Maka itu cara menggunakan regresi berganda gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya seperti itu ya. Silahkan jika ada yang bertanya. Coba saya akan share screen ya, akan share screen materi kita pada hari ini, walaupun memang mungkin teman-teman sudah mendapatkan gitu ya. Bentar, mana ya? Ini saya akan ulas. Nah, di sini. Di sini memahami teknik pengumpulan data dan analisis data ya. Sebenarnya kita sudah membahas kan bagaimana cara kita mengumpulkan data gitu ya, bagaimana cara menganalisis data dan yang lainnya. Coba saya ingin tahu, gimana sih cara mengumpulkan data yang kamu ketahui, sebutkan minimal 3 ya, karena banyak cara mengumpulkan data. Coba Ahmad Najmi, yang laki-laki soalnya belum ada yang jawab nih. Ahmad Najmi hadir? Hadir, Bu. Ya, coba Ahmad Najmi, apa aja teknik mengumpulkan data yang kamu ketahui? Kalau kamu mau buat penelitian, kamu pasti butuh data kan? Jadi pengumpulan data yang kayak misalnya bikin ini ya, Bu, kayak penelitian gitu. Misalnya kayak semacam apa sih pengumpulan data statistik yang Iya, bukan maksud saya kuantitatif. bagaimana cara kamu mengumpulkan datanya. Kamu kan kalau buat penelitian kamu Oh, butuh data kan? heeh. Nah, Misalnya data kayak itu semacam kan harus observasi gitu dicari. ya, Bu. Ya, gimana? Observasi, wawancara, semacam kuesioner dan eksperimen gitu-gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menjawab yang lain selain yang dijawabin Najmi? Baik, terima kasih Najmi. Wawancara bisa nggak, Bu? Wawancara betul, Vera. Wawancara ataupun misalkan melalui angket atau kuesioner yang kita gunakan. Apalagi kalau sekarang kebanyakan orang yang nge-share ini ya, apa namanya, kayak saya kemarin gitu buat penelitian, saya share ini ya Google Form gitu ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Ataupun kalau misalkan kita pakai data sekunder, kita langsung aja masuk ke website pemerintahnya yang mengadakan data tersebut, yang menyiapkan. Misalnya kita butuh data perbankan, kita masuk ke OJK gitu ya. Atau misalnya kita butuh data kebijakan moneter seperti jumlah uang yang beredar gitu ya, ataupun tingkat inflasi, itu kita bisa masuk ke website Bank Indonesia gitu dan yang lainnya. Jadi banyak ya cara pengumpulan data itu dan analisis data. Tentunya ketika data sudah dikumpulkan, kita harus mengolah data tersebut untuk menjadi sebuah informasi gitu ya. Dengan apa mengolahnya? Dengan teknik analisis data gitu ya. Misal yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan tadi untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Kita pakai regresi bisa. Atau misalkan nanti kalau teman-teman sudah belajar metode penelitian gitu ya, nanti misalkan teman-teman ingin melihat variabel pengaruh antara variabel X dengan variabel Y yang keduanya pun saling mempengaruhi. Kan bisa saja kan antara misalkan bisa saja X mempengaruhi Y, tapi Y tidak mempengaruhi X. Bisa kan? Ada juga yang X mempengaruhi Y, tapi Y juga mempengaruhi X gitu ya. Misalnya seperti inflasi dan suku bunga tadi yang saya jelaskan. Itu saling mempengaruhi. Ketika
ketika inflasi itu akan mempengaruhi kebijakan suku bunga gitu ya. Begitu suku bunga gitu ya akan mempengaruhi tingkat inflasi gitu. Itu saling timbal balik. Biasanya kalau timbal balik seperti itu bisa menggunakannya misalkan menggunakan metode vektor autoregresif gitu ya atau VAR VCM gitu ya. Nanti teman-teman akan mempelajarinya di materi penelitian. Nah, yang akan kita pelajari hari ini pertama teknik pengumpulan data dengan interview dan wawancara, kemudian cara penyusunan kuesioner, teknik pengumpulan data dengan observasi, cara menganalisis data dengan uji statistik, pengujian hipotesis gitu ya. Karena tentu ketika kita membuat sebuah model gitu dalam penelitian, kita punya hipotesis pertama gitu, hipotesis awal. Hipotesis itu kan pendugaan gitu ya, dugaan sementara. Misalkan seperti tadi dugaannya misalkan ketika promosinya naik, maka penjualan seperti apa? Penjualan barangnya kalau promosinya naik gimana? Naik juga kan? Naik juga, Bu. Naik. Iya, betul. Kalau suatu perusahaan makin promosi makin gencar, tentu semakin dikenal sama orang kan produknya gitu kan. Ketika semakin dikenal sama orang, maka penjualannya akan naik gitu. Tapi itu baru hipotesis gitu ya. Nanti kita akan buktikan apakah betul gitu ya dengan secara data apakah betul gitu ya. Eh, Promosi ini meningkatkan penjual atau tidak gitu. Nanti kita ada data promosinya, ada data penjualannya gitu ya. Nanti kita lihat hubungannya seperti apa. Itu dari regresi bisa. Walaupun memang kita pasti sebagai peneliti punya dugaan sementara gitu ya. Tapi kalau seperti yang tadi kan sudah bisa tebak gitu ya, sudah secara teorinya pun seperti itu gitu ya. Tapi kita perlu membuktikan karena kita ilmiah gitu ya, kita perlu membuktikan apakah memang benar gitu kan. Eh, Teori menyebutkan seperti itu, kenyataannya juga seperti itu gitu kan. Makanya proses ini ada dua pilihan. Ada yang menyatakan tidak berpengaruh, ada yang menyatakan berpengaruh. Maaf, ini saya ketutup ininya, bentar ya. Ketutup zoomnya nih. Gak apa lah ya. Sebentar ya, coba saya stop share dulu supaya kelihatan nggak ya? Gak apalah. Pengumpulan data adalah pengumpulan data dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya, ya, bertanya langsung kepada responden. Nah, wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber atau sumber data gitu ya. Ini seperti ini. Jadi pasti teman-teman tahu lah ya namanya wawancara seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman apa ya, fokuskan dulu mau buat penelitian apa sih gitu ya, mau buat penelitian apa. Kemudian tentu kalau misalkan teman-teman sudah tahu mau buat penelitian apa, maka teman-teman sudah bisa membuat apa aja sih yang akan ditanyakan gitu ya, apa aja yang akan kita cari datanya gitu ya, kita buat seperti itu, kemudian kita lakukan wawancara gitu ya. Nah, di sini wawancara ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber gitu ya. Nah, wawancara pun macam-macam. Bisa pertama wawancara terstruktur, ada yang wawancara yang tidak terstruktur gitu ya. Bentar, ini itu tutup ya. Nah, kalau yang coba kesini aja deh langsung. Nah, tahap-tahapnya seperti apa gitu ya? Tahap-tahap yang pertama, pasti teman-teman sebelum wawancara pasti ada persiapan terlebih dahulu ya. Persiapan terlebih dahulu, apa aja yang perlu disiapin? Pertama, menentukan maksud dan tujuan wawancara atau topik wawancara. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah sangat memahami apa yang akan dilakukan dalam penelitian gitu ya. Makanya dalam proposal penelitian atau proposal skripsi itu teman-teman itu pertama di bab 1 itu ada latar belakang. Latar belakang, rumusan masalah yang akan dijawab gitu ya. Kemudian tujuan penelitiannya apa dan manfaatnya untuk apa gitu. Itu sudah dijelaskan di bab 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan skripsi itu teman-teman sudah mulai belajar fokus gitu ya apa yang akan diteliti gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau data. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kalau misalkan teman-teman sudah misalkan mengetahui fokus apa yang akan dituju gitu ya, maka teman-teman akan
mengumpulkan kira-kira apa aja data yang kalian butuhkan gitu ya. Maka akan tulis misalkan saya butuh misalkan pengeluaran masyarakat setiap bulannya, saya butuh data pendapatan masyarakat setiap bulannya, kemudian saya butuh data apa lagi gitu, dituliskan gitu ya, supaya nanti ketika wawancara itu eh, sudah terfokus apa yang akan dicari gitu ya. Kemudian yang ketiga menentukan dan menghubungi narasumber gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman sudah fokus apa yang akan menjadi objek ataupun narasumber dari penelitian kita gitu ya. Makanya tadi sudah disebutkan populasinya apa yang kita teliti. Kemudian kira-kira kalau kita buat sampelnya berapa yang akan kita ambil gitu ya. Itu ada tekniknya kan. Kemudian keempat, menyusun daftar pertanyaan. Jelas ya kalau misalkan tiga ini sudah kita siapkan, kita tinggal menyusun daftar pertanyaannya aja gitu ya. Ini dalam tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan. Maaf ya ini cuman ini aja ya, teknis aja mengucapkan salam, memperkenalkan diri gitu ya. Kemudian mengutarakan maksud dan tujuan wawancara gitu ya. Kita misalkan seperti saya buat Google Form gitu ya. Pertama saya Assalamualaikum atau selamat pagi gitu ya. Kemudian saya perkenalkan diri, nama saya Fatimah Zahra, peneliti dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi gitu ya. Saya bermaksud untuk membuat penelitian terkait bla 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 gitu ya. Mengetahui maksud dan tujuan gitu ya. Kemudian menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Pertanyaannya apa, kita sampaikan per poin. Kemudian mencatat atau merekam pokok-pokok wawancara. Kalau wawancara memang bagusnya dicatat dan direkam ya. Beda dengan Google Form kan yang langsung terekam gitu ya jawabannya. Tapi kalau misalkan kita wawancara langsung gitu ya, ya tentu kita perlu persiapan lebih ini lagi gitu ya, device-nya gitu ya, ataupun alat-alat yang kita butuhkan gitu sudah lebih siap gitu ya. Kemudian mengakhiri dengan salam meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada perlu konfirmasi atau dilengkapi. Misalkan, Bu nanti misalkan kalau misalkan saya butuh-butuh, mohon izin untuk menghubungi Ibu kembali gitu ya, atau Pak kembali gitu ya. Kemudian, aduh ini tutup ya. Coba maaf ya saya kecilkan aja deh slide-nya. Ketutup soalnya. Bentar. Karena ketutup sama zoom-nya, jadi saya kecilkan aja ya. Kok. Kemudian cara menyusun kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data melalui survei gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan pembentukan kuesioner adalah sebagai alat memperoleh data gitu ya. Nah, dari kuesioner inilah kan kita ingin mendapatkan data yang kita butuhkan gitu ya, sesuai dengan tujuan penelitian dan penjabaran dari hipotesis gitu ya. Kemudian apa sih salah satu kuesioner yang baik? Pertama, kuesioner itu relevan dengan tujuan penelitian gitu ya. Jangan penelitiannya fokusnya ke A gitu ya, kita buat kuesionernya ke B gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi apa yang akan kita butuhkan atau tujuan penelitian kita itulah yang dibuat kuesioner gitu ya. Makanya kita buat poin-poin penting dulu ketika buat kuesioner gitu. Kira-kira apa sih yang mau kita tuju gitu ya dalam penelitian ini baru kita buat kuesionernya gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah ditanyakan gitu ya. Mudah ditanyakan, mudah dijawab dan data yang dapat mudah diolah gitu ya. Jadi ini jadi kuesioner yang bagus gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan dengan data dengan observasi. Nah, teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan ya. Seperti kita kan sering-sering kan, kalau misalkan kita datang ke suatu masyarakat ataupun suatu perkumpulan organisasi gitu ya, kita langsung ke lapangannya gitu untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Ini juga banyak penelitian seperti ini. Nah, secara umum, observasi dapat dilakukan dengan cara pertama observasi partisipan, gitu ya, yaitu observasi apabila orang yang melakukan observasi itu turut ambil bagian dalam keadaan objek yang diobservasi. Jadi dia langsung terjun gitu ya, ikut dalam bagian objek tersebut gitu ya. Tapi kalau yang observasi non partisipan, jadi si peneliti ini tidak langsung terjun gitu ya ke dalam objek yang diobservasi gitu ya, seperti itu.
Ini bisa salah satu pilihan dalam melakukan observasi. Kemudian pertama, cara menganalisis datanya dengan statistik ya, sudah dibahas oleh Bu Radar ataupun Pak Dimas ya, dengan cara regresi gitu ya. Regresi itu apa sih? Tadi sudah saya tanyakan di awal ya, alhamdulillah teman-teman masih ingat. Regresi itu adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau perubahan antara variabel gitu ya. Nah, variabel yang dimaksud adalah variabel bebas, independen, dan variabel terikat atau dependen gitu ya. Kemudian variabel bebas atau independen yaitu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat atau dependen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya gitu ya. Coba kalau tadi saya jelaskan misalkan ketika harga atau penjualan suatu barang gitu ya, penjualan suatu barang sebagai Y-nya gitu ya, sebagai Y-nya, kemudian biaya promosi, biaya input, kemudian SD ke SDM itu misalkan jadi X-nya gitu ya. Coba mana yang jadi variabel bebasnya? Dari yang tadi saya sebutkan, misalkan penjualan suatu barang dipengaruhi oleh SDM, kemudian promosi, kemudian kualitas gitu ya. Kualitas, kemudian yang keempat biaya input gitu ya. Misalkan ada X1, X2, X3, X4. Kira-kira coba Adam Fajrul-Falah, coba. Kira-kira Adam, yang menjadi variabel bebasnya apa? Sebutkan variabel bebas dan terikatnya. Oh, baik, Bu. Tadi ada promosi, terus apa lagi, Bu? Maaf. Promosi, kualitas barang gitu ya, SDM, dan tadi apa saya sebutkan? Yang SDM lah, ada 3 lah. Itu jadi apa, variabel apa itu? Kalau promosi, terus SDM ya, Bu. Itu Hmm, jadi variabel bebasnya, terus variabel terikatnya itu harganya ya, Bu. penjualannya. Oh ya, penjualannya. Ya, betul ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana variabel independen, mana variabel dependen gitu ya. Jadi kalau variabel independen itu yang mempengaruhi, yang bisa menjadi X gitu ya. Tapi kalau variabel terikat itu dependen itu yang dipengaruhi yang menjadi Y gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buat penelitian gitu ya, teman-teman tuh cari apa sih permasalahan yang ada dalam Y gitu ya. Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia gitu ya misalkan. Nah, teman-teman itu dia fokuskan jadi yaitu inflasi gitu ya. Jadi teman-teman itu apa sih permasalahan dalam inflasi di Indonesia itu gitu ya. Fokus ke situ. Itu yang akan dijawab. Nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya oleh variabel independen tadi, oleh variabel X gitu ya. Karena saya suka kalau mau skripsi saya suka nanya gitu ya, misalkan ada judul gitu ya, ada suatu judul yang akan saya uji. Saya tanya, ada berapa variabel dependen dan independen gitu yang kamu gunakan gitu ya. Nah, itu jangan ketukar gitu ya. Mana variabel dependen, mana variabel independennya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian macam-macam analisis regresi ada 2 ya, sudah teman-teman ketahui, ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Tadi sudah saya jelaskan perbedaannya ya, perbedaannya itu dari penggunaan variabelnya, banyak variabelnya. Kalau regresi sederhana itu biasanya hanya 2 gitu ya, ada variabel dependennya 1, variabel independennya 1 gitu ya. Tapi kalau regresi linear berganda itu variabel X yang digunakan itu lebih dari 1 gitu ya. Jadi ketika kita membuat penelitian itu minimal 2 lah ya variabel yang mempengaruhinya atau X-nya. Jangan sampai hanya satu variabel dependen, satu independen, itu terlalu sederhana gitu ya. Minimal tuh karena sesuatu itu tidak mesti dipengaruhi oleh satu variabel saja gitu ya. Misalkan pembelian barang aja ya misalkan ketika Adam ingin membeli suatu barang, tentu bukan hanya faktor harga aja faktor harga aja yang dipertimbangkan gitu ya. Tapi tentu ketika keputusan konsumen ingin membeli suatu barang, tentu bukan hanya harga aja yang mempengaruhi, baik itu harganya ataupun kualitasnya gitu ya, ataupun brandnya gitu, ataupun packagingnya dan yang lainnya gitu ya. Jadi tentu yang mempengaruhi suatu variabel dependen itu tidak hanya satu sebenarnya gitu ya. Makanya biasanya ketika skripsi itu minimal regresi berganda lah gitu ya gitu.
Nah, analisis linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen, ya. Baik itu pengaruhnya baik itu positif ataupun negatif, gitu ya. Bisa saja misalkan ketika pendapatan dengan pengeluaran, biasanya hubungannya positif atau negatif? Pendapatan dengan pengeluaran, biasanya hubungannya positif atau negatif? Coba, teman, ya Zafira coba. Positif, Bu. Karena kalau pendapatannya tinggi, pengeluarannya juga tinggi. Ya, betul, betul Zafira. Biasanya itu linear positif gitu ya. Karena ketika orang pendapatan semakin tinggi, biasanya dia pengeluaran juga semakin tinggi gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan negatif seperti apa contohnya? Contohnya misalkan apa ya? Ada yang memberikan contoh? Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti ini ya, misalkan eh, penjualan misalkan luas tanah gitu ya, luas lahan gitu ya, luas lahan pertanian. Semakin tahun itu semakin menurun gitu ya, karena semakin banyak dibuat perumahan dan yang lainnya misalkan seperti itu gitu ya. Jadi yang ada maksud linear itu bukan hanya selalu positif naik ke atas gitu ya, tapi bisa juga semakin ke bawah gitu ya. Ataupun harga dengan penjualan gitu ya. Misalkan ketika harganya naik, penjualannya semakin turun gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, maksudnya harga dan pembelian ya. Ketika harganya naik, maka pembelian semakin turun. Maaf, tadi salah sebut. Nah, kemudian persamaannya apa? Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Persamaan regresi linear sederhana itu Y sama dengan A tambah B kali X tambah dengan errornya. Di mana ini kan persamaan linear yang sering kita gunakan ya. Di matematika juga bisa kita gunakan ya. Y itu variabel terikat, kemudian A itu konstanta, besarnya Y jika X sama dengan 0 gitu ya. Kan kalau X 0, B-nya 0 gitu ya, maka A itu adalah konstanta gitu ya. Kemudian B koefisien regresi, besarnya perubahan Y akibat perubahan dari X gitu ya. Karena kan semakin X tinggi gitu ya, maka semakin tinggi gitu ya. Kemudian X variabel bebas dan E adalah kesalahan pengganggu atau errornya gitu ya. Karena tidak sangat kecil kemungkinan betul 100% gitu ya. Maka selalu ada errornya. Biasanya error yang digunakan itu 5% gitu ya. Maka biasanya ada error 5% dan yakinannya 95% gitu ya. Tapi sebenarnya untuk error itu tergantung dari pilihan penelitian juga nanti ada pilihannya. Kemudian contoh analisis regresi sederhana nih contohnya. Mungkin teman-teman pasti sudah belajar ya dengan praktisi ya. Ini saya hanya ulang kembali gitu. Khawatirnya tadi teman-teman menyebutkan ada yang kurang paham ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, misalkan contoh seorang mahasiswa bernama Hermawan ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan jual beli motor gitu ya. Dengan ini dapat diketahui bahwa variabel dependennya adalah volume penjualan gitu ya. Karena kan dia yang dipengaruhi, sedangkan variabel independennya adalah biaya promosi gitu ya, yang mempengaruhi. Dengan ini Hermawan menganalisis dengan analisis dengan bantuan program SPSS dengan analisis regresi linear sederhana gitu ya. Mungkin teman-teman saya kemarin lihat juga ya waktu Bella mengirimkan link SPSS gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk regresi ini kan hanya bisa digunakan dengan SPSS gitu ya, tapi banyak juga software yang lain gitu ya. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah belajar metode penelitian, karena kan metode penelitian itu banyak gitu ya, banyak macamnya. Sehingga software yang teman-teman gunakan juga banyak gitu ya, bukan hanya SPSS. Misalnya, teman-teman mau mengolah data regresi dengan eViews, bisa aja gitu. Bahkan eViews pun kan semakin ini ya, semakin canggih nanti ke depannya gitu ya. Kemudian ada eViews 8, eViews 9 gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau pakainya misalkan metode SEMPLS gitu ya.
maka teman-teman nanti gunakannya bisa menggunakan software Amos ataupun Lisrael. Jadi teman-teman sekarang mungkin baru SPSS aja gitu ya, tapi nanti teman-teman pas di semester kedua, semester tahun kedua, tahun ketiga itu teman-teman akan semakin menggunakan banyak software gitu ya untuk pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya gitu ya. Kalau ini contoh SPSS dulu gitu ya, karena regresi lebih dan SPSS itu lebih mudah gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ada data gitu ya, ada data biaya promosi dan volume penjualan gitu ya. Ketika biaya promosinya 12.000, volume penjualannya 26.000. Ketika promosinya 13.500, volume penjualannya 62. Maaf ini salah ketik. 62.400 misalkan. Kemudian ketika biaya promosinya 12.010, volume penjualannya 60.850 dan seterusnya gitu ya. Ini ada data sebanyak 20, berarti N-nya 20 ya. Saya harap sih teman-teman sudah mulai ini ya, sudah mulai biasa dengan menggunakan ini, oh ini N-nya 20 misalkan seperti itu, dan bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan software gitu ya, dimasukkan kan datanya, misalkan datanya teman-teman tulis di Excel gitu ya. Kemudian dimasukkan ke softwarenya. Kemudian analyze regression linear gitu ya. Kemudian nanti klik volume penjualannya gitu ya, masuk ke kotak dependen gitu ya. Kemudian klik biaya promosinya masuk ke kotak independen gitu ya. Mungkin benar-benar bisa terbayang gitu ya, karena kan sudah latihan dengan Bu Ragda dan Pak Dimas ya. Kemudian klik statistik, case wise diagnostic, kemudian klik all case gitu ya. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK, maka nanti ketika klik OK, maka akan keluar kan hasil outputnya gitu ya. Itulah yang dikatakan hasil dari pengolahan datanya gitu ya. Hasil output yang didapat pada kolom koefisien dan case-wise diagnostik adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman kan pernah ya, berarti kan buat seperti ini gitu ya. Ini hasil output dari SPSS-nya gitu ya. Ketika kita masukkan data yang tadi gitu ya, kemudian dianalisis dengan regresi linear melalui SPSS, ini keluar hasil seperti ini kan. Nah, gimana cara bacanya? Ada yang ingin mencoba jawab? Cara bacanya gimana? Coba saya jelaskan ya. Pertama, kita lihat dependent variable gitu ya, itu volume penjualan. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa persamaan linear itu kan Y sama dengan A tambah B kali X gitu ya. Karena ini hanya satu variabel gitu ya, variabel dependent satu, maksudnya kalau misalkan kita buat di dua variabel ya, dua variabel itu satu independen gitu ya. Nah, maka persamaannya Y sama dengan A tambah B kali X gitu ya. Karena X-nya hanya satu. Gimana kalau regresi berganda? Berarti X itu banyak. Berarti tambah aja ke sini. B1 X1 gitu ya, B2 X2 dan seterusnya gitu ya. Teman-teman tambahkan gitu ya. Karena ini hanya satu jadi satu. Tadi ini kasusnya adalah apa? Biaya promosi terhadap apa? Biaya promosi penjualan ya, penjualan. Nah, kita lihat di sini. A-nya berapa, kemudian B-nya berapa gitu ya. Di sini. Nah, ini A-nya konstan 44,903 gitu ya. Di sini kan 44,903 gitu ya. Kemudian berapa B-nya? Ini koefisiennya. Koefisien dari biaya promosi ini 1.258. Nah, kali X gitu ya. Konstantanya sebesar 44.903. Artinya, jika biaya promosi X nilainya adalah 0 gitu ya, maka volume penjualannya nilainya positif yaitu sebesar 44.903 gitu ya. Ini ketika dianggap bahwa biaya promosinya 0 gitu ya, tidak ada biaya promosi. Sekarang gimana kalau misalkan ada peningkatan misalkan di X-nya gitu ya. Koefisien regresinya kan tadi 1.258 gitu ya. Maka artinya jika biaya promosi mengalami kenaikan sebesar 1, maka volume penjualan akan mengalami peningkatan sebesar 1.258. Nah, berarti koefisien ini bernilai positif gitu ya. Artinya terjadi hubungan positif antara biaya promosi dengan volume penjualan. Semakin naik biaya promosi, maka semakin meningkat volume penjualannya gitu ya. Terus ada yang ingin ditanyakan?
dari awal tadi saya jelaskan terkait wawancara sampai dengan sini. Karena teman-teman sudah mempelajari juga ya dengan praktisi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin jelas ya. Bisa saya teruskan. Tapi di sini, ketika kita berbicara pengaruh, pengaruh itu bisa berpengaruh signifikan atau tidak signifikan gitu ya. Nanti kita akan lihat dari uji T gitu ya. Apakah itu signifikan atau tidak gitu ya. Mana, coba. Nah, kemudian uji koefisien regresi sederhana, uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, gitu ya. Apakah biaya promosi yang tadi berpengaruh signifikan terhadap terhadap penjualan, volume penjualan atau tidak, gitu ya. Nah, sini. Nah, uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya, itu ya telah saya jelaskan. Nah, uji T ini adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis. Nah, kan tadi di awal kita buat hipotesis ya, sebelum kita mengolah data, kita sebagai peneliti udah punya hipotesis duluan gitu kan, antara ada pengaruh dengan tidak ada pengaruh gitu ya. Kemudian nanti kita olah data, di olah data lah kita di hasil olah data lah nanti kita akan bisa membuktikan hipotesis kita gitu ya. Jadi hipotesis itu adanya sebelum kita mengolah data, itu ada hipotesis awal gitu ya. Hipotesis awal nanti pengolahan data inilah yang akan membuktikan hipotesis yang sudah kita buat di awal gitu ya, yang kita buat sebelum mengolah data gitu ya. Ya, yang menyatakan bahwa di antara dua buah sampel yang diambil secara random dan populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan gitu ya. Tes statistik ini merupakan suatu nilai yang digunakan untuk melihat tingkat signifikansi pada pengujian hipotesis dengan cara melihat tes statistiknya gitu ya. Karena gimana cara melihatnya gitu ya. Sebentar ya. Nah, melihat hasil uji T pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika T statistik lebih besar dari 1,96 gitu ya. Sedangkan jika nilai T statistik kurang dari 1,96 maka dianggap tidak signifikan. Itu menurut Ghazali tahun 2016. Teman-teman maaf ya sebentar ya, saya charger dulu laptopnya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, hasil uji T ini bisa teman-teman bandingkan dengan nilai T tabel atau juga bisa dilihat dari signifikansinya. Nanti ya kita lihat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel koefisien gitu ya. Nah, biasanya dasar pengujian hasil regresi ini dilakukan kepercayaan sebesar 90% atau dengan taraf signifikan sebesar 5% atau alfanya 0,05 gitu ya. Adapun kriteria dari uji statistik T ini, jika nilai signifikansi atau uji T-nya ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H ditolak gitu ya. Itu sebenarnya H atau H1 biasanya. Artinya apa? Ketika H0 terima, maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, karena ini penyataan dari H0 yang diterima gitu ya. Tapi kalau misalkan nilai signifikansi uji T-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H diterima gitu ya. Berarti di sini H0 ditolak, yang terima itu adalah H-nya atau H1-nya gitu ya. Maka artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen gitu ya. Kemudian selanjutnya
Analisis regresi berganda. Nah, analisis berganda ini adalah hubungan saling linear antara dua atau lebih variabel independen gitu ya. Tadi yang saya jelaskan ada X1, X2, X3 dan seterusnya gitu ya. Ketika banyak itu menggunakan regresi linear berganda. Nah, dengan variabel dependen Y, analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Sama dengan yang tadi ya, sepertinya dengan regresi sederhana. Apakah hubungan ini positif atau negatif gitu ya? Nah, persamaan regresi linear berganda ini sama dengan yang tadi yang saya jelaskan. Hanya bedanya dia pasti lebih panjang gitu ya, karena banyak variabelnya yang digunakan, yang mempengaruhi. Y sebagai variabel dependen sama dengan A konstanta, kemudian B koefisien ya, koefisien dari setiap variabel. B1 X1, B2 X2, dan seterusnya. B ke N dikali dengan variabel ke N. Bentar ya, izin saya minum dulu. Baik. Nah, di sini ya variabel dependen, kemudian X1 dan X2 ini variabel independennya. Misalkan tadi yang sudah saya contohkan, misalkan ada biaya promosi, ada SDM, ada kualitas barang, dan lainnya. Kemudian ada ini konstanta, di mana nilai Y-nya itu gitu ya, apabila X1, X2, dan seterusnya adalah 0, gitu, adalah konstanta. Jelas ya? Kalau misalkan X ini 0 semua, maka nilai Y ini adalah konstanta ini A gitu ya. Kemudian yang B itu koefisien regresi, nilai peningkatan ataupun penurunan ya. Bisa itu positif atau negatif kan. Jadi B ini koefisien regresi bisa memperlihatkan peningkatan ataupun penurunannya gitu ya. Contoh kasus. Contoh kasus pada uji normalitas yaitu berikut. Seorang mahasiswa bernama Bambang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan Bursa Efek Jakarta gitu ya. Bambang dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI gitu ya. PER itu price to earning ratio, dan ROI return on investment terhadap harga saham. Berarti ini masuknya regresi apa? Coba Andi. Ini contoh ini regresi apa? Andi Muhammad Syauki. Ini yang contoh kasus ini regresi apa? Ini faktor-faktornya mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ, ya Bu. Oh, yang kecil ya. Enggak, ini regresi apa? Linear sederhana atau berganda? Bentar Bu, saya pahamin dulu. Ini ganda nggak sih Bu? Soalnya independennya dua, yang rasio keuangan PR sama ROI ini Bu. Ya, betul. Independennya yang harga saham. Ya, betul. Berarti ini Y-nya adalah harga saham. X1-nya PER, rasio keuangan PER, yang keduanya X2-nya ROI gitu ya. Nah, gitu ya. Misalkan ada tahun, kemudian harga sahamnya, kemudian rasio persentase, rasio keuangan dari PER dan ROI-nya gitu ya. Misalnya ini ada berapa data? Ada 18 data ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan ini ke Excel, dibuat di Excel, kemudian teman-teman masukin ke SPSS, Analysis Regression Linear gitu ya. Kemudian variabel harga saham masukkan ke kotak dependen, dan variabel PER dan ROI masukkan ke kotak independen gitu ya. Kemudian klik statistik, klik cash flow diagnostik, kemudian all case gitu ya. Terus klik continue dan oke gitu ya. Nah, makanya saya selalu menyebutkan teman-teman jangan sampai salah gitu ya, misalnya mana yang dependen, mana yang independen gitu ya. Karena kan nanti teman-teman sendiri yang akan apa namanya mengelompokkannya, apakah ini dependen atau independen gitu ya. Makanya kadang-kadang
saya kadang suka nanya ke yang skripsi itu, mana dependennya, mana independennya, khawatir salah gitu ya. Nah, kemudian nanti akan keluar mungkin seperti ini kan. Kalau teman-teman ini sama aja dengan regresi linear sederhana, hanya bedanya ini kan ada dua gitu ya, variabel yang mempengaruhinya, R dan ROI. Kalau yang tadi kan satu aja gitu ya, karena di sini ini menuliskan variabel X gitu ya. Kan persamaannya Y sama dengan A-nya ini konstanta, kemudian B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Tapi di sini ada yang negatif ininya gitu ya, koefisiennya. Berarti hubungannya apa? Negatif gitu ya. Berarti kalau pair ini dia berpengaruh negatif terhadap berapa tadi ini? Terhadap harga saham. Kalau ROI ini berpengaruh positif gitu ya. Kemudian lihat signifikansinya nih. Signifikansinya ini di bawah 0,05 kan. Alfanya kan 5% ya, 0,05. Berarti dia signifikan. Ini tidak signifikan. Gitu ya. Atau teman-teman bisa juga sebenarnya kalau uji T itu melihat dari membandingkan hasil T ini, nih uji T ini dibandingkan dengan T tabelnya. Ada pada punya T tabel belum? Punya T tabel belum? Dulu kan saya pernah kasih tabel Z ya. Kalau tabel T udah belum? Tabel T-nya waktu itu pernah dikasih sama ibu dosen praktisi, Bu. Oh, udah ya. Ya karena ini butuh tabel T. Kan teman-teman nanti akan ketika lihat uji T, teman-teman bisa membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, T tabel itu yang kita lihat dari tabel T. T hitungnya ini gitu ya. Untuk melihat apa? Melihat signifikansi gitu ya. Kalau lihat di sini juga nih 0,000 signifikan gitu ya. Bisa juga dari situ. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke persamaan. Karena tadi ada dua variabel, maka kita masukkan Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 kan, karena ada dua variabel ya. Kemudian di sini konstantanya kita pindah-pindahkan di sini. Nah, ini konstantanya ini, kemudian ini yang koefisien variabel X1, ini koefisien variabel X2 gitu ya. Nah, kita karena ini harusnya kan sebenarnya persamaan awal seperti ini ya, semuanya tanda plus gitu ya. Tapi ini kan negatif, jadi negatif gitu ya. 4.662 dikurangi 0,74 kali X, kemudian ditambah 692 kali X2 gitu ya. Kemudian persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, konstantanya sebesar 4.662. Artinya, jika pair atau rasio pair ini atau X1 ini dan rasio ROI ini yang jadi X2 ini adalah 0 gitu ya, maka harga saham Y itu adalah senilai 4.662 gitu ya. Ketika ini X ini 0, X ini 0 gitu ya, maka Y ini sama dengan konstanta, jadi 4.662. Kemudian koefisien regresi variabel pair atau X1 itu sebesar min 0,74. Artinya, variabel independen lain nilainya tetap gitu ya, diasumsikan tetap yang X2 ini dan yang lainnya dan pair mengalami kenaikan sebesar 1%, maka harga saham akan mengalami penurunan sebesar 74 gitu ya. Gitu. Maksudnya gitu cara baca seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti di skripsi, ini dibaca juga sama hasil outputnya seperti ini dibaca gitu ya. Misalkan ketika terjadi kenaikan 1% dalam variabel apa gitu ya, X gitu ya, X1, maka variabel dia akan mengalami penurunan sebesar berapa. Tapi dalam skripsi itu bukan hanya baca output, tapi teman-teman juga analisis. Kenapa sih gitu ya? Ketika ada output seperti ini, ketika pair ini tuh naik 1%, maka harga saham akan mengalami penurunan. Dianalisis kenapa kenapa ini berpengaruhnya negatif gitu kan. Sedangkan ROI ini berpengaruhnya gitu. Koefisien regresi variabel ROI X2 sebesar 692 ya ini ya. Nah, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ROI mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami peningkatan sebesar 692 gitu. Karena ini kan
koefisien dari X2-nya. Jadi ketika ini semakin meningkat, maka dikalikan dengan koefisiennya gitu ya. Gitu. Kemudian ada analisis korelasi ganda. Korelasi itu apa sih? Korelasi itu hubungan kan ya. Ada korelasi, ada hubungan gitu ya. Makanya ketika kita ingin menguji hubungan antara X dengan Y gitu ya, maka itu adalah uji korelasi gitu ya. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, dan sampai Xn gitu ya, terhadap variabel dependen atau Y secara serentak. Jika nilainya semakin mendekati satu, maka hubungan yang terjadi semakin kuat. Tapi sebaliknya jika nilai semakin mendekati nol, maka hubungan semakin lemah gitu ya. Ini ada untuk ukurannya buat tulisan di sini. Nah, ini ya. Contoh hasil analisis regresi. Lihat dari output dari model summary-nya gitu ya. Di sini dilihat ada R nih, huruf R ya. Ada R-nya ini 0,879 ya. Nah, ini prediktornya konstan, ROI, dan pair gitu ya. Kemudian independen variabelnya ada harga saham gitu ya. Kalau kita lihat di sini seperti apa di ininya apa dideskripsikannya. Berarti berdasarkan hasil di atas diperoleh angka R yaitu R ini sebesar 0,879. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara PER dan ROI terhadap harga saham. Kan di sini lihat ya, 0,8 sampai dengan 1 itu sangat kuat. Berarti di sini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X1, X2, dan Y terhadap Y gitu ya. Kemudian selanjutnya ada analisis determinasi. Apa analisis determinasi atau R-square ya? Kalau misalkan di R-square ini nih. Analisis determinasi dalam regresi linear berganda ditujukan untuk mengetahui kontribusi pengaruh variabel independen X1, X2, dan seterusnya secara serentak terhadap variabel Y, atau variabel independennya gitu ya. Nah, kita lihat, dari mana lihatnya? Ini tadi kan R ya, untuk melihat korelasinya. Kemudian ini R square gitu ya. Berdasarkan variabel di atas, diperoleh bahwa R square sebesar 0,772 atau 77,2%. Hal ini menunjukkan bahwa ROI dan PER berkontribusi sebesar 77,2% gitu ya. Nanti diblokin ya terhadap perubahan harga saham. Selain itu, 23%-nya perubahan harga saham dipengaruhi oleh variabel lainnya gitu ya. Jadi teman-teman cara membacanya, kalau analisis determinasi atau R-square ini, seberapa besar variabel yang teman-teman gunakan dalam menjelaskan, dalam mempengaruhi atau dalam menjelaskan variabel dependen tadi atau si tadi gitu ya. Misalkan di sini dia menjelaskan sebesar 77,2%. Maka 22,8%-nya itu dijelaskan oleh variabel di luar dua variabel ini. Berarti oleh variabel lain yang tidak teman-teman gunakan gitu ya. Misalkan harga saham itu misalkan dipengaruhi oleh saham lainnya gitu, harga saham lainnya atau oleh kompetitor gitu ya, ataupun oleh yang lainnya gitu ya. Ataupun oleh kondisi perekonomian gitu ya. Itu berarti variabel-variabel yang tidak teman-teman gunakan itu menjelaskan sebesar 23% atau 22,8% gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau misalkan dalam suatu penelitian R square itu kecil gitu ya, maka berarti kan misalkan R square-nya sedikit gitu ya, misalkan hanya 40% misalkan. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi Y tersebut, faktor yang mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian itu lebih banyak dijelaskan oleh atau dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan oleh peneliti gitu ya. Makanya peneliti ini harus sebelum dia membuat penelitian, dia harus melihat variabel-variabel yang sering digunakan dalam penelitian sebelumnya gitu ya. Supaya apa? Supaya memang variabel yang dia gunakan itu bisa menggambarkan Y secara cukup gitu ya, secara cukup banyak gitu ya. Sedangkan variabel lainnya sedikit gitu ya. Bentar teman-teman ya.
Baik, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F gitu ya. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang tadi X1, X2 gitu ya, secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y gitu ya. Nah, hasil output dengan analisis regresi dapat diketahui bahwa nilai F seperti tabel di bawah ini. Nih, lihat ya, di sini ada tabelnya. Gimana cara menjelaskannya? Nah, tahap-tahap untuk melakukan uji F, pertama merumuskan hipotesis gitu kan. Hipotesis yang teman-teman lakukan ada dua kan, tadi saya jelaskan ada H0, ada HA. Di mana H0 ini tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel X1 dan X2 ataupun PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Untuk HA-nya ada pengaruh ataupun terdapat pengaruh secara signifikan antara PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham gitu ya. Kemudian menghitung F hitungnya berdasarkan tabel peroleh F hitung sebesar 25,465 gitu ya. Kemudian kita lihat F tabelnya gitu ya, tabel F-nya gitu ya dengan menggunakan tingkat keyakinan A-nya 5% atau 0,05 gitu ya. Kemudian ininya DF-nya 1, kemudian dikali jumlah variabel yang kita gunakan dikurangi 1 gitu ya. Sama dengan 2 gitu ya. Kemudian derajat DF-nya 2 kali N dikurang K dikurang 1, atau tadi kan 18 ya, sampelnya ini di tahun yang ini. Nah, yang ini 18 kan, dari 2000 sampai dengan 2017, itu ada 18 data gitu. Jadi N-nya 18. Kemudian dikurang dengan K-nya. K itu dari jumlah variabel independen kan 2 ya. Tadi ada PER dan ROI. Kemudian dikurangi 1. 1 ini jumlah variabel dikurangi 1 sama dengan 15 gitu ya. Kemudian hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,683 gitu ya. Maka bisa diketahui kalau H0-nya diterima bila F hitung ini lebih kecil dari F tabel gitu ya. Dan H0 akan ditolak bila F hitungnya lebih besar dari F tabel gitu ya. Sama dengan yang tadi T hitung gitu ya. Dibandingkan dengan T tabel. Uji F juga sama. F hitungnya dibandingkan dengan F tabel. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya F hitung tadi di sini. Nih, F hitung ya. Ini F hitung 25,465. Ini ya. Kemudian F tabelnya tadi sudah kita lihat di F tabel itu nanti kita harus buka F tabelnya. F tabel itu sebesar 3,683 gitu ya. Berarti kan lebih besar ya. Maka H0 ditolak. Di sini ketentuannya nih. Ketika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kalau H ditolak apa? Kalau H0 ditolak, maka H1 diterima gitu ya. Itu lawannya ya. Kalau H0 diterima, berarti H1 ditolak gitu ya. Berarti tidak ada pengaruh. Tapi kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Tandanya apa? Tandanya ketika H1 diterima, berarti dapat pengaruh gitu ya. Nah, di sini karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis H0 itu ditolak gitu. Artinya apa? Artinya H1 diterima. Ketika H1 diterima, maka menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio PER dengan rasio ROI secara bersama-sama terhadap harga saham gitu ya. Jadi dalam kasus yang tadi saya contohkan, itu dapat disimpulkan bahwa PER dan ROI atau rasio keuangan PER dan ROI ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta gitu ya. Itu kesimpulannya. Terus kalau teman-teman sudah bisa ini, teman-teman sudah bisa buat penelitian gitu ya. Hanya bedanya dalam penelitian itu tinggal teman-teman tambahkan saja analisisnya seperti apa, kenapa ini positif, kenapa ini negatif gitu ya. Gitu. Kemudian pengujian hipotesis. Uji hipotesis merupakan metode pembuktian empiris untuk mengkonfirmasi atau menolak sebuah opini ataupun asumsi dengan menggunakan data sampel. Berdasarkan definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hipotesis juga bisa diartikan sebagai teori yang sifatnya lemah dan masih perlu dibuktikan kebenarannya, gitu ya, seperti itu. Jadi kan kita di awal punya hipotesis,
Nah, kita akan buktikan dengan penelitian apakah hipotesis yang kita buat itu betul atau tidak gitu ya. Karena hipotesis ini masih bersifat lemah gitu ya. Kecuali ketika sudah ada bukti penelitiannya, maka diperkuat dengan hasil olah data gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian uji hipotesis ini diperlukan karena ada beberapa alasan. Pertama, untuk menguji apakah data yang kita gunakan cukup untuk menggambarkan populasi atau tidak. Kemudian yang ketiga, metode empiris untuk membuktikan hipotesis yang kita percaya. Nah, secara umum ada dua ya, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA. Seperti itu. Gimana kalau Bu, gimana kalau variabelnya ada misalkan ada 7 variabel gitu ya, misalkan 1 dependen, 6 independen misalkan ya. Berarti kan Y-nya 1, X-nya X1 sampai X6 gitu kan. Kemudian gimana hipotesisnya? Kira-kira ada yang mau jawab gak? Kira-kira berapa buat hipotesisnya? Coba. Ada yang mau coba jawab? Berapa? Coba hipotesisnya. Apakah cukup 2 atau harus mana? Coba, Bella. Gimana, Bel? Kira-kira hipotesisnya berapa kalau misalkan ada 7 variabel yang kita gunakan? Atau yang lain silakan. Eh, Kayaknya ini deh Bu, bisa banyak gitu Bu hipotesisnya. Tergantung yang mau dibuktiin di hipotesisnya ini Bu, kalau menurut saya. Baik, terima kasih Andi jawabannya. Coba yang lain ada yang mau coba jawab juga atau ada punya tanggapan lain misalkan selain Andi gitu. Ya, gimana? Ada yang mau coba jawab satu orang lain coba perempuan. Tadi laki-laki yang menjawab. Coba Vera, gimana Vera? Kita tunjukin yang oke aja deh. Silakan Vera. Kalau menurut saya yang diuji itu eh Maksud saya hipotesisnya ada berapa? Bella buatnya. Kalau misalkan ada 7 variabel, satu independen, 6 satu dependen, 6 independen. eh, maksudnya mungkin dua kali ya Bu. Intinya itu yang diuji mungkin tetap harus ada hipotesis nol dan juga alternatif. Kalau menurut saya sih itu Bu. Nah, baik, terima kasih Bella. Terima kasih Adi sama Bella yang sudah menjawab. Jadi ketika teman-teman misalkan membuat seperti itu, ya hipotesisnya, kalau misalkan berarti kan setiap variabel itu ada dua hipotesis gitu ya. Jadi setiap variabel kan pasti ada apa namanya? Setiap variabel itu ada kemungkinan dua kan, ada pengaruh, ada yang tidak pengaruh gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya beberapa variabel, berarti sejumlah variabel itu teman-teman punya hipotesisnya gitu ya. Nanti kan teman-teman akan buktikan setiap hipotesisnya benar atau tidak gitu ya. Betul tadi jawaban Andi ya. Jadi teman-teman akan membuat hipotesis terdapat pengaruh atau tidaknya pada setiap variabel yang digunakan, variabel X yang digunakan gitu ya. Baik, sampai di sini sudah selesai. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Ini saya ulang kembali karena khawatir teman-teman saya lihat kelas B apalagi ya, kasihan malam gitu ya. Khawatirnya ada yang kurang dipahami, makanya saya ulang lagi ke regresi ini gitu ya, regresi linear dan regresi berganda. Mungkin kelasnya juga barangkali ada yang belum terlalu paham gitu, jadi saya ulang. Silakan ada yang punya pertanyaan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau teman-teman udah paham ini bisa buat artikel penelitian ini. Saya juga ingat dulu saya pertama kali belajar buat penelitian itu semester 2. Semester 2. Teman-teman semester berapa? 2 kan ya? Iya, 2, Bu. Nah, iya. Dulu saya waktu semester 2 kuliah sama waktu S1. Jadi dosen saya itu ngasih kita sekelas gitu ya, saya dan teman-teman tugas buat makalah. Makalahnya itu nggak boleh kelompok, harus satu orang satu tema dengan hanya orang tersebut gitu ya, perorangan gitu ya. Dan dosen itu ngasih challenge gitu ya, siapa yang
makalahnya bagus, kemudian dibuat artikel, dia akan ambil 10 terbaik gitu ya untuk dimasukkan ke dalam jurnal gitu ya. Nah, alhamdulillah itu pengalaman pertama saya gitu ya, buat artikel, buat penelitian gitu ya. Tapi waktu itu saya masih kualitatif gitu ya, karena saya belum bisa ngolah-ngolah kayak gini gitu ya. Waktu itu karena baru pertama kali gitu ya. Saya masih kualitatif, datanya dari buku-buku, dari buku narasumber. Alhamdulillah gitu ya, ternyata Allah kasih kesempatan saya untuk menerbitin artikel gitu ya. Memang muncul di jurnal gitu ya. Itu saya senang banget ya, karena pertama kali, karena pertama kali ya belum pernah buat gitu ya. Nah, teman-teman juga, apalagi teman-teman sekarang udah mulai bisa ngolah gitu ya. Silakan jika ingin ada yang mencoba gitu ya, mencoba buat artikel gitu ya. Dengan regresi aja gitu sederhana. Kalau dulu saya waktu itu mungkin belum sampai ke regresi ini gitu ya. Jadi saya pakainya kualitatif gitu. Saya lupa waktu itu. Silakan ada yang bertanya terlebih dahulu terkait materi ini. Udah praktek kan ya ngolahnya, saya kemarin lihat kok di kelas B sama kelas A sudah mulai praktek SPSS soalnya. Sebenarnya bagusnya untuk data itu minimal 30 lah ya, supaya apa? Supaya insya Allah datanya normal, terdistribusi normal gitu ya. Silakan ada yang tanya terlebih dahulu. Saya harap sih kalaupun teman-teman gak bertanya, tapi teman-teman mudah-mudahan paham ya apa yang dijelaskan gitu ya. Karena ini kan sebagai awal gitu ya, awal teman-teman untuk bekal nanti gitu ya, untuk bekal nanti teman-teman skripsi gitu ya. Kemudian nanti apalagi kalau udah masuk ke metode penelitian, teman-teman udah makin banyak metode penelitian yang lebih kompleks dari regresi. Karena regresi ini kalau menurut saya metode yang paling simpel gitu ya, gampang kan karena masih regresi linear gitu aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman pakai, misalkan kalau saya dulu aku skripsi, saya pakai metodenya RVECM gitu ya, vektor autoregresif. Jadi di situ bentuknya vektor, bukan persamaan linear lagi. Jadi kalau vektor itu kan seperti ini ya, matriks gitu ya. Pokoknya seperti itu, jadi lebih ribet lagi gitu kalau misalkan menggunakan eh, metode yang lain gitu ya. Kemudian softwarenya juga udah bukan SPSS gitu ya, menggunakan eFuse gitu ya, dan yang lainnya. Silahkan ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup. Atau sudah cukup? Nanti sore teknisnya untuk penilaian dari saya. Nanti sore akan saya kirimkan apa namanya sebuah soal gitu ya, latihan regresi. Sebenarnya kan udah juga ya teman-teman ya, apa namanya dengan apa namanya dengan Bu Raga dan Pak Dimas gitu ya. Tapi akan saya kirimkan juga. Saya akan berikan waktu sampai weekend gitu ya. Sampai weekend teman-teman untuk mengerjakan, silakan gitu ya. Nanti nanti soalnya akan saya berikan ke melalui grup juga nggak apa atau melalui PJ gitu ya. Nanti dikirim ke email saya karena saya kan baru ngisi ini pertemuan kedua ya, pertemuan pertama dulu sampai pertemuan kedua. Nanti ini juga slide-nya akan saya kirim ya. Kira-kira ada yang masih dibingungkan nggak terkait regresi, regresi dan korelasi? Ibu, saya mau nanya. Ya. Yang tadi Ibu bilang ada 6 variabel independen itu sama satu variabel dependen itu berarti kalau diuji hipotesisnya ada 12 ya Bu? Atau gimana Bu? Iya, betul. Sejumlah dari variabel independennya. Tuh. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Vera. Jadi kan nanti hasilnya pembuktian hubungan setiap variabel ya. Jadi kalau teman-teman itu nih, kalau teman-teman buat skripsi itu, misalnya teman-teman itu buat rumusan masalah, misalkan ada karena ada 6 variabel gitu ya. Misalkan teman-teman 6 variabel independen maksudnya ya, kalau misalkan dicoba 7 gitu ya. Maka teman-teman di hipotesis di rumusan masalahnya bisa aja ambil semua variabel tersebut jadi 6 rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini misalkan pertama bagaimana hubungan bagaimana pengaruh dari variabel
pair misalkan ya terhadap harga saham gitu ya. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel ROI terhadap harga saham. Yang ketiga terus gitu ya. Kemudian nanti kalau rumusan syariat 6, maka tujuannya juga ada 6. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari variabel pair terhadap harga saham, ya kan? Kemudian tujuan yang kedua itu berarti untuk mengetahui pengaruh variabel ROI terhadap harga saham dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman membahas itu bahas semuanya. Jadi bahas yang pertama pembahasan dari jawaban yang pertama, pembahasan yang kedua membahas jawaban yang kedua, atau nanti setelah di akhir teman-teman setelah 6 terjawab, teman-teman di akhir itu buat di akhir itu buatnya ini apa namanya berapa misalkan berapa koefisien determinasinya ataupun bagaimana R square-nya gitu, bagaimana 6 variabel yang teman-teman gunakan itu berapa persen dalam menjelaskan harga saham. Ya Pak, silakan Pak, simpan di depan ya Pak. Nah, gitu teman-teman nanti jelaskan berapa R square-nya. Kemudian nanti kalau dalam penelitian itu dijelaskan bukan hanya baca output. Makanya kadang-kadang saya negur gitu ya kalau ada mahasiswa yang skripsi lebih ke baca output saja gitu ya. Kalau baca output kan tinggal lihat angka gampang gitu ya. Tapi lebih ke analisisnya. Kalau skripsi itu lebih ke analisis gimana, kenapa hubungannya positif, kenapa hubungannya negatif. Nah itu dijelaskan apa? Dijelaskan oleh peneliti melalui berbagai sumber. Misalkan sesuai dengan penelitiannya Ahmad 2009 yang menyebutkan bahwa bla 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 gitu. Atau misalkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Rahma 2020 yang menyebutkan apa gitu. Jadi diperkuat dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Kalau teman-teman buat sebuah penelitian gitu ya. Nanti kemudian kan kelima itu kesimpulan. Nah, kesimpulan pun sama. Teman-teman ketika menyimpulkan itu buat kesimpulan dari kalau rumus masalah jadi 6 juga misalkan gitu ya. Kesimpulannya jadi yang pertama misalkan terdapat hubungan yang negatif signifikan dari pair terhadap ROI gitu ya karena bla 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 gitu. Singkat aja karena kan kesimpulan ya udah menyimpulkan. Kemudian yang kedua terdapat pengaruh positif dari variabel ROI terhadap harga saham karena apa gitu sedikit aja jelasin gitu. Jadi teman-teman penelitiannya bagus gitu ya dari pertama bab 1 itu dari latar belakang sampai dengan terakhir itu sudah rapi gitu ya. Tapi sebenarnya maaf ya saya memberikan contoh skripsi gitu ya. Supaya teman-teman tahu gitu oh seperti itu skripsi gitu ya. Mungkin barangkali kalau ada yang punya kakak sebelumnya skripsi udah pernah kayak tanya. Tapi kalau misalkan anak pertama kan nggak punya kakak gitu ya. Nanya ke siapa gitu ya. Jadi saya ngasih gambaran saja gitu ya. Karena dulu saya juga sama gitu ya. Saya dengan kakak saya bareng kuliahnya karena dari SD kita sekelas ya. Saya dengan kakak saya sekelas dari SD SMP kita sekelas, SMA kita misah. Jadi kuliahnya bareng gitu kan. Jadi pas kuliah saya nanya-nanya terkait kuliah kayak apa sih itu SKS gitu ya. Sistem ke semester tuh kayak gimana itu saya nanya-nanya ke kakak tingkat gitu ya. Ke kakak tingkat nanya-nanya. Kemudian ke dosen juga saya kadang sering nanya-nanya gitu ya. Kemudian saya semenjak saya kuliah gitu ya, saya senang buat artikel gitu ya. Saya senang buat artikel. Disitulah apa ya? Kita mendalami gitu ya, mendalami metode penelitian ini kita dengan sambil menulis artikel gitu ya. Tadi ada yang tanyakan teman-teman? Oh ini sedikit sedikit cerita ya. Ini bukan apa-apa gitu ya, sedikit cerita. Karena saya juga senang gitu ya dengan metode penelitian. Pas saya lulus S1 gitu ya, kebetulan saya dapat info dari Korprodi. Dari Korprodi dapat info bahwa di Bank Indonesia sedang butuh asisten peneliti gitu ya. Akhirnya saya coba daftar gitu ya ke Bank Indonesia jadi asisten peneliti. Alhamdulillah dapat gitu ya. Alhamdulillah dapat setelah seleksi. Nah, seleksinya itu salah satunya itu kita wawancara depan para peneliti Bank Indonesia itu dan kita tanya-tanya gitu ya. Misalkan waktu itu saya ingat ya, waktu itu saya dibutuhkannya itu asisten peneliti di Bank Indonesia yang menggunakan model apa ya waktu itu ya? Bukan ANP. Itu jadi Bank Indonesia itu sedang mengadakan penelitian efisiensi perbankan. Mau melihat
bank mana sih yang paling efisien di Indonesia gitu ya. Nah, kebetulan waktu saya kuliah, saya pernah belajar gitu ya, terkait metode penelitian yang membahas tentang efisiensi suatu perusahaan gitu ya. Akhirnya saya ketika sebelum saya wawancara, saya pelajari terlebih dahulu gitu ya. Teori-teorinya saya pelajari, softwarenya gitu ya. Jadi ketika saya wawancara di Bank Indonesia, saya alhamdulillah sudah paham gitu ya terkait bagaimana teorinya, kemudian praktiknya mengolah datanya gitu ya. Alhamdulillah jadinya lancar sampai dapet gitu. Itu mungkin satu contoh gitu ya. Teman-teman juga kalau ada yang senang gitu ya nanti di setahun kedua, tahun ketiga nanti akan diperdalam lagi dengan statistika dan metode penelitian gitu ya. Nanti teman-teman bisa buat-buat artikel dan bisa buat peneliti juga gitu ya. Mungkin boleh kalau misalkan dari sekarang teman-teman ada yang senang nulis gitu ya, kemudian, Bu saya pengen dong nulis gitu ya, nanti bisa joinan sama saya gitu ya. Kebetulan sekarang juga saya buat penelitian yang saya share itu saya dibantu oleh mahasiswa, di mana mahasiswa yang bantu saya itu adalah mahasiswa PJ statistik saya gitu ya. PJ statistik saya, kemudian saya ajak dia untuk bantu penelitian, sengaja supaya ada transfer knowledge gitu ya dengan mahasiswa gitu. Jika tidak ada ditanyakan, mungkin saya rasa cukup ya. Untuk slide-nya nanti akan saya kirim ke teman-teman seperti yang tadi saya share. Jika ada teman-teman yang misalkan masih bingung, silahkan gitu ya, WA di grup aja, WA di grup bertanya gitu ya, supaya jawabannya bisa dibaca juga oleh teman-teman yang lainnya gitu ya. Kemudian untuk uji tanda udah belum kayak misalkan misalkan apa ya? Misalkan ada uji eh, apa ya? Uji Chi-square gitu ya, kemudian yang lainnya gitu ya, uji Spearman, fallacy Spearman, udah belum? Kelas A T-square kemarin udah, Bu. Oh, udah ya. Emang itu masih berhubungan sebenarnya gitu ya. Cuma kayaknya Sperman belum deh, Bu. Oh ya sebenarnya sama sih, cuman ketika klik di apa namanya, ketika klik di SPS-nya, ketika kita tinggal pilih gitu ya. Kita tinggal pilih apa namanya? Kita pilih, kemudian nanti ada Chi-square-nya berapa gitu ya, kita tinggal tulis. Kemudian nanti disambungkan bagaimana cara membacanya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Baik teman-teman, mungkin nanti Maaf akan saya nanya, share Bu. PT-nya ya, Berarti nanti tugasnya ngerjain di SPSS ya, Bu? yang saya berikan. Iya, di Iya, Excel. kalau Pak Dimas dengan Bu Ragdan udah ngasih eh, latihan di OSPS belum? Kalau Pak Dimas di Excel, Bu, dia nggak pakai Mas di tes. Excel, Bu. Iya. Ya udah. Kalau misalkan kelas A, Kelas A sebenarnya lebih gampang Excel sih, Bu. Kemarin yang sempat nerapin SPSS cuma masih banyak yang nggak bisa downloadnya gitu, Bu. oh ya udah baik. Kalau misalkan ini juga nggak apa lah, di Excel juga nggak apa. Atau nanti saya pertimbangkan mungkin kalau dari Bu Ragda dan Pak Dimas kan praktiknya, mungkin saya ke teorinya aja ya, lebih ke teorinya latihannya gitu ya. Nanti untuk penilaian saya gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya berbedanya gitu ya. Nanti saya lebih ke teorinya, silakan. Baik, nanti mungkin saya untuk teorinya mungkin ya untuk teman-teman untuk latihan saja gitu ya. Nanti untuk penilaian juga. Baik, saya rasa cukup teman-teman, jika tidak yang bertanya kembali. Eh, saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti akan saya share PT-nya juga dan saya akan share juga ke grup ya.
Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.